dan keyakinan itu berbeda. Jadi ini nanti yang akan kita bahas, sehingga di setiap kelas SD Negeri 001 ada kesepakatan kita, dan itulah yang melahirkan budaya positif bagi kita. Dan untuk selanjutnya mohon kesediaan Bapak Budi untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Pak. Iya. Monggo, kita buka dalam doa. Cip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Udin yang sudah berkenan untuk membawakan dan membuka acara kita ini di dalam doa. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Direktur Rahmat SPD untuk membuka kita di dalam acara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berharap ini yang merupakan bagian dari tugas kami dalam latihan ini. Yang kami butuhkan adalah sebenarnya dokumentasi. Jadi selama kegiatan nanti kita sudah siapkan satu kamera yang on. Kami ada kerjasamanya. Kalau bisa mengikuti nanti kita akan harapannya selain dokumentasi kegiatan kita juga dapat ilmunya yang kita peroleh, kita tularkan kepada rekan-rekan semuanya. Ini yang tentunya tujuannya adalah untuk kebaikan sekolah kita, ya, semuanya untuk sekolah kita ini kita buat. Baik Bapak Ibu, kita masuk di dalam modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Budaya positif nanti kita bahas tentang budaya positif. Ini adalah pertanyaan pemantik. Tapi sebelum ke materi, saya ada sebuah tantangan buat Ibu, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya ada tantangan di depan apa yang di bawah mungkin ada pena dan kertas. Ada, kalau nggak ada minta sebelahnya. Saya inginkan Bapak Ibu dalam waktu singkat. Ini tantangannya. Dalam waktu singkat, saya berharap Bapak Ibu bisa menggambar seekor bebek. Dengan cepat. Cepat, hitungan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ya. Baik. Nah, sekarang kita amati gambar bebek yang sudah dibuat. Ternyata saya sudah bisa tebak bahwa bebeknya menghadap ke kanan semuanya. Ke kiri semua. Iya, ke kiri semua. Adakah yang menggambar bebek ke arah kanan? Jangan. Siapa yang bisa mengambil ilmunya dari sini? Mengapa semuanya menggambar bebek arahnya ke kiri? Ya? Ya. Mengapa tidak ada yang menggambar bebeknya ke arah kiri? Itu namanya bebek pingsan. Ya, bagian kita tersebutkan bahwa kita dahulu dari TK diajarkan menggambar bebek dengan angka 3. Ya kan? Karena bebek Jadi sampai sekarang kita terus melakukan yang sama. Bebeknya selalu menghadap ke arah kiri, tapi tidak ada yang coba untuk menggambar bebek ke arah kanan. Ada kalau bebek kehadapan ya. Ya? bebeknya cuma 1 ekor. Coba kita Ya, 2 ekor kehadapan. ya kan? Jadi kita coba satu bebek saja, kita buka bebeknya lu menghadap ke. Jadi ini disebabkan karena kita sudah diajarkan oleh guru kita mulai dari angka 3 kemudian angka ke kiri. Maunya kita Kita melakukan perubahan. Ya, kita akan mencoba perubahan. Tapi dicoba sekarang, bebeknya menghadap ke kanan, bagaimana rasanya? Coba. Bebeknya kepalanya ditaruh di kanan. bebeknya Menghadap ke kanan. Coba ibu menggambar bebek di menghadap ke kanan. Kiki saya. Iya. Nah, apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan? Kiko, ada rasa berubah bentuknya. Susah atau tidak, Bu? Susah. Ya. Ada kesusahan di kita untuk membalikkan kepala bebeknya saja. Nah, ini yang kita rasakan. Ini yang kita rasakan. Kalau kita mengadakan perubahan, pasti awalnya adalah susah. Nah, ini kita rasakan. Baik, kita akhiri breakingnya. Lanjut ke materi yang tadi, Bu, yang tadi. Ini pertanyaan pertama untuk memulai kegiatan kita, yaitu setuju atau tidak setuju Bapak Ibu semua bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Iya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Penghargaan, hadiah, itu
dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Baik, Bu. Kita lanjut dulu. Kita lanjut. Lanjut. Oke, sekarang. Jangan berubah dulu ya. Sekarang ada lagi tantangan. Ini permainan kepalan tangan. Bayangkan di kepalan tangan Bapak Ibu semua ini ada sesuatu rahasia yang merahasiakan Bapak Ibu semua. Nah, ini permainannya seperti itu. Selanjutnya, nah, silakan Bapak Ibu dengan teman sebelahnya ini mencoba membuka kepalan tangan temannya dengan berbagai cara. Baik, ini ada rahasia ya. Terserah ya. Ya, oke. Berusaha membuka baik dengan berbagai cara, baik rayuan, bujukan, hasutan, kekuatan. Silakan. Ayo coba 1, 2, 3 dilakukan. Dengan teman sebelahnya. Sudah Pak Abid? Oke, satu pertanyaan lagi. Coba dari Bu Suharti, apakah Bu Suharti tadi dengan Bu Sri Mulia membuka tangannya? Tidak. Tak bisa. Sudah dirayu, Bu? Diklik-klik? Boleh. Gak mau terbuka. Bu Sri Mulia yang gak mau terbuka. Oh iya. Bu Sri Mulia udah dicoba? Belum. Oke. Bu Suharti tak mau mencoba. Bu Erda? Tanpa paksaan. Dipaksa dengan kekuatan. Ternyata dia terbuka. Dengan rayuan, dengan tipuan, boleh. Ya betul. Siapa yang tertipu aja? Oh dia ketipu. Pak Zen, kalau perempuan yang kayak gitu biasanya istri penurut Pak. Disuruh buka, disuruh tutup, penurut Pak. Baik. Iya. Ya, kita ambil nilainya dari permainan ini adalah, ayo. Ada yang membuka, ada yang menutup. Semuanya itu, yang membuka maupun yang menutup, tetap menutup. Siapa yang berkehendak? Yang berkehendak siapa? Yang punya tangan. Ya. Bersama. Tapi yang ini tadi ibu tak bisa membuka. Ya. Gimana? Ambil nilainya dari permainan tadi. Jadi yang berkehendak membuka kepalan tangan yang ada rahasia kita itu siapa? Diri kan? Kalau membuka dapat rayuan dari luar, membuka. Tapi kalau rayuannya tak bagus, tetap menutup. Itu juga kehendak ini. Ya, ini kehendak kita. Nah, nanti kita akan aplikasikan ini, implementasikan ini dengan
bagaimana murid kita itu, bagaimana diri kita itu, bagaimana teman kita itu. Sebenarnya dari kepala tangan ini kita sudah dapat ilmunya bahwa yang berkehendak adalah diri kita sendiri. Lanjut. Ternyata Bu, setelah kita bermain tadi, mari kita hayati yang ini. Ternyata guru itu bisa mengontrol murid, itu adalah ilusi. Guru bisa mengontrol murid itu hanya ilusi saja. Nanti kalau sudah terbangun, lain ceritanya. Betul atau betul? Ayo dulu dengan permainan tadi, hasil permainan tadi. Kita mampu mengontrol murid kita, itu hanya ilusi. Contohnya, kalau murid ada di sini, bisa kita kontrol. Tapi kalau murid sudah balik, bisa kita mengontrol dia. Kalau saya punya anak bisa, anak murid ya. Ibu jadi muridnya, tapi gurunya ini, ya, guru bisa mengontrol murid seluruhnya, ya. Dan berikutnya, bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakternya. Kritik terus kemudian dia merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter si anak. Dulu dari ibu dulu bahwa kita mengkritik anak, kemudian dia merasa bersalah, itu akan menguatkan karakter dia. Iya. Ya kan? Ya kan? Mungkin bisa jadi anak itu kuat, bisa jadi anak itu jauh. Ternyata itu cuma ilusi ternyata. Anggapan kita bahwa kamu kan berbuat salah, ya kan? Kamu berbuat salah, sudah salah. Apakah dia akan kuat karakternya nanti? Ada dua itu. Ya. Ada rasa, akan ada muncul rasa ini tak sama gurunya. Itu keluar. Ya, kita sudah menanamkan itu. Nah, nanti apa yang dirasakan sama anaknya sebenarnya, ya? Iya. Ya, berarti ada dua. Baik, kita lanjut. Ya, inilah Bu. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Tadi sudah kita sepakati, yang memiliki kontrol adalah diri kita sendiri. Nah, ada dua paradigma, dulu dan sekarang. Paradigma yang dulu adalah stimulus respon. Ada rangsang, kita respon. Ada masalah, langsung kita respon. Yang kecenderungannya adalah kita mencoba ingin mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tadi perbuatan itu bawa anak, kamu ini apa? Bersuara-suara.
berarti itu menyamakan dengan persepsi kita, keinginan kita. Ya, itu keinginannya untuk sama dengan kita. Dengan teori kontrol yang tadi kita dengan tangan tadi, ternyata kita itu berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia harusnya. Jadi bukan pandangan kita saja, tapi gambaran dunia luas lagi. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau anak berbuat salah itu pasti pertama kita dia salah. Dalam pikiran kita dia salah. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku itu ada tujuannya. Ini yang pahami sekarang, bahwa perbuatan anak berbuat salah itu ada tujuannya dia. Dan ini tidak pernah kita gali, langsung aja salah, dia terlambat berubah. Ya, ini yang harus kita buat, kita pahami dulu sekarang ya. Ada di paradigma yang lama ya, orang lain bisa mengontrol saya, padahal ini yang sebenarnya adalah diri kita yang bisa mengontrol. Hanya diri kita saja. Orang lain nggak bisa, itu tadi tetap tegar, ya kan? Kalau mau membuka, karena kita yang ingin membuka. Akibatnya apa? Akibatnya ya. Berikutnya, lanjut. Oke, ini Bu, kita setelah bicara panjang tadi, kita akan bicara tentang disiplin positif. Ya, ada teori, kita sepakati teori kontrol sekarang yang berlaku di kurikulum Merdeka, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikirnya sekarang adalah menang-menang. Kalau ibu tadi memaksa, berarti masih berpikir aku menang, dia kalah. Aku menang, dia kalah. Berhasil membuka, aku menang, dia yang kalah. Pasti begitu. Nah, yang sekarang paradigmanya adalah sama-sama menang, sama-sama mendapatkan solusi. Ya. Yang ketiga, yang berikutnya ada realita kebutuhan kita yang berbeda. Ada realita kebutuhan kita yang berbeda. Kita pahami. Ada kebutuhan kita berbeda-beda. Kalau kita mau memiliki apa? Gimana? Ada tujuannya. Kita bahas tuh. Baik. Nanti ini dilanjut dengan makna disiplin. Di situ nanti ada Bu. Jadi ya, yang ketiga itu ada di apa kebutuhan dasar. Iya kita diskusikan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan lanjutkan dengan guru yang lebih baik. Oke, beri tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Selanjutnya sebelum kita lanjutkan materi kita, ayo kita bersenang-senang dulu. Setuju Bapak Ibu? Mari kita berdiri ya. Kita
kebun, ya. Dan pengelolanya adalah kita. Mau, sedangkan bibit itu adalah murid. Kalau kita mau bagus apa yang mau kita tanam, kalau mau kita bagus apa yang mau kita didik, Bapak Ibu, itu tergantung dari seorang guru. Orang tua. Baik Bapak Ibu, ini dia. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Wawan, menurut Ki Hajar Dewantara ya, tugas kita, apa tugas kita sebagai pendidik? Menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan atau universal. Artinya Bapak Ibu, anak itu kita didik, kita tuntun, itu bukan karena keinginan kita, bukan karena kemauan kita, tapi dari kesadaran anak-anak itu Bapak Ibu. Kita tanamkan, terkadang kita sebagai guru, anak-anak melakukan kesalahan, maka yang kita berlakukan, hukuman menurut kita, sanksi menurut kita, apapun menurut kita. Dan anak itu patuh kalau anak itu melakukan kehendak kita, melakukan keinginan kita, itu baru anak yang baik. Nah, jadi kan seperti yang disampaikan kepada Pak Wawan tadi, inilah ada 3 motivasi perilaku manusia. Wah, ini Teguh Mario ini. Yang pertama, motivasi seseorang itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, dia melakukan tindakan itu supaya dia tidak dihukum. Maka dia melakukannya. Contoh, dia datang pagi-pagi. Nah, mengapa engkau datang pagi-pagi ke sekolah? Supaya aku tidak dihukum. Apakah itu berasal dari keyakinan dirinya sendiri? Bapak Ibu, dia datang ke sekolah tepat waktu hanya karena takut kepada hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Dia mau mendapat sebagaimana yang dikatakan Ibu Ria tadi. Ya, dia mau mendapatkan sesuatu karena ada penghargaan. Tapi ingat Bapak Ibu, bukan dari keinginan dari dalam dirinya sendiri, sehingga dia betul-betul berkualitas. Dia berkualitas karena ada pengaruh dari luar untuk mendapat penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai, orang yang seperti inilah yang memiliki sebenarnya disiplin positif. Ini yang mau kita ciptakan Bapak Ibu di sekolah kita. Anak-anak itu melakukan semua hal dari keyakinan diri sendiri, dari dirinya sendiri. Bahkan juga ketika kita memberikan sanksi atau
eksternal, dari luar, bukan dari diri. Budaya positif lahir dari diri sendiri. Bapak Ibu. Jadi keyakinan ini bersifat abstrak, berupa pernyataan, dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, ya dipahami paling banyak itu 3 sampai 7. Beda dengan peraturan. Coba peraturan di kelas kita ada berapa? Bapak Ibu? Ada berapa? Ada 9, ada 11 ya? Oke, nanti kita buat. Kemudian, semua warga kelas dapat berkontribusi. Wali kelas, murid-murid, orang tua bisa berkontribusi. Saya sudah praktekkan, saya bagi kertas kepada anak-anak. Nah, kita punya kelas, mau jadi kelas apa? Saya sampaikan seperti itu. Bu, saya mau jadi kelas kita yang terbaik. Oke, dengan cara apa? Bu, melakukan tiket. Oke, baik. Bagaimana caranya melakukan tiket? Bu, juga ini. Oke, lakukan. Pendapat itu lahir dari mereka, Bapak Ibu. Jadi bukan karena kita, dari anak untuk anak oleh anak. Itulah budaya-budaya positif itu, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita buat keyakinan kelas langsung praktek. Yang pertama, langkah pertama dari setiap kelas, ayo dari setiap kelompok buat dulu 10 peraturan di kelas. Nanti akan kita ubah ke kesepakatan, dari kesepakatan baru keyakinan. Masing-masing. Ayo Bapak Ibu. Ya. Dibaca kalau enggak 5, dia cukup waktu. 5 saja. Peraturan dulu, peraturan. Ayo Bapak Ibu, itu karton sudah. Iya, karton langsung, di karton langsung. Iya, di karton. Dalam waktu 5 menit. Oh, 10 menit, 10 menit. Buat peraturan, 5 peraturan di kelas. Kita mau jadi langsung. Ya, ini syaratnya untuk buat keyakinan ya. Yang pertama peraturan dulu Bapak Ibu. 5 peraturan di kelas. Tulis kalau dia kelas 1 kelompok 1, kelas 2 kelompok 2, kelas 3 kelompok 3, kelas 4 kelompok 4, kelas 5 kelompok 5, kelas 6 kelompok 6. Masing-masing kelas ada 1. 5 saja, 5. Tidak setuju ya, Ma. Boleh bergabung. Sudah selesai, Bu. Dicatat, Bu. Nanti kita tempel di dinding. Ayo, 5 saja, 5. Iya, peraturan yang biasa, peraturan di kelas. 5 saja, biar kita membuat. Ada yang sudah siap Bapak Ibu? Kami 10 lagi dalam waktu 10 menit. Semua kita mantap kan, Bu? Lima saja ya Bapak Ibu. Boleh dibuat. Kami sudah siapkan karton. Oke, mantap. Oke, kelompok 1 bertukaran dengan kelompok 3. Oke, oke. Sudah siap? Baik. Ya. Bu, why ngobrol? Dari tadi
5. Piket datang lebih awal. Ini adalah peraturan. Sedangkan kita lihat kesepakatan, kita mengubah dulu kata-kata yang negatif ke positif. Jangan membuang. Ada kalimat negatif? Jangan. Manakah kalimat yang sebaiknya kita gunakan? Membuang sampah pada tempat. Bagus. ini Umi nih. Mari kita ubah kata-kata negatif menjadi positif. Itu langkah kedua. Mari Bapak Ibu. Coba diubah. Oke, mana yang udah selesai? Ya udah. Coba ubah Bapak. Ya diskusikan mana ada kalimat negatif, ubah menjadi positif. Itu dapat bahasa Ini yang nulis positif nih. Ini. Anaknya positif kan? Ubah di sini ya, di bawahnya. Yang ini masih ada kalimat negatif diubah ke positif. Itu benar Pak? Yang dikerjakan Pak. Kalau tidak ada berarti udah Bu. Nah. Kelompok 1 dapat ahli bahasa sini maksudnya. Datang tepat waktu, memakai pakaian seragam, melakukan piket sesuai jadwal, menjaga kebersihan kelas, berbicara sopan dia baru. Ini Bu, Dan orang hamilnya. ucapkan terima kasih. Ini tadi kelas 2, ini biar di sini dulu Kak. Kita mau buat kayak ini. Coba ini Bu. Maksudnya kita mau ya semua Bapak Ibu. Baik, sekarang kita mengubah ke keyakinan kelas. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan yang universal. Berarti dari kesepakatan itu masih spesifik. Kita ubah menjadi universal, kemudian ya menyeluruh, kemudian tidak terlalu banyak. Semua warga kelas bisa berkontribusi, oke, bersedia. Nah, kalimat yang ada di kesepakatan ini kita ubah menjadi keyakinan. Contoh, mana tadi punya Ibu? Ya, nomor 1. Jangan membuang sampah. Kalimat jangan diubah menjadi positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Kira-kira kalimat universal dari buanglah sampah pada tempatnya. Nilai-nilai kebajikan apa yang kita lakukan ketika anak membuang sampah pada tempatnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Berarti tanggung jawab. Berarti nilai keyakinan yang harus diyakini oleh kelas kita, bertanggung jawab. Jadi itulah nilai universalnya. Keyakinan, tanggung jawab, membuang sampah pada tempatnya. Tanggung jawab. Jadi nilai keyakinan 1, tanggung jawab. Sampah menjadi duit. Itulah keyakinan. Kemudian
Memperhatikan saat guru. Ini kalimat universal untuk diyakini apa ini? Memperhatikan saat guru menjelaskan. Kira-kira ayo ada. Iya. Menghargai atau menghormati. Beri tepuk tangan. Wajah boleh dikasih. Itu keyakinan lah. Jadi keyakinan dari kelas 3 yang pertama tadi bertanggung jawab. Itu nilai kebajikan yang harus dijunjung oleh, disepakati oleh kelas. Nilai kebajikan yang kedua, memperhatikan saat guru menjelaskan. Ada nilai kebajikan menghormati, menghargai. Boleh menghormati, strict menghargai. Yang ketiga, selalu mengerjakan tugas diberikan guru. Nilai kebajikan. Disiplin. Itu nilai keyakinan. Yang keempat, tidak boleh mencoret-coret ruang kelas, termasuk Tanggung jawab. tanggung jawab. Itu keyakinan. Jadi untuk tanggung jawab tadi, untuk mengubah ke tanggung jawab itu sudah dua. Jangan membuang sampah dan tidak boleh ya nggak ada lagi. Membuang sampah pada ya. Jadi nilai keyakinan tanggung jawab tadi ada dua item dari kesepakatan ini. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian menjaga dan merawat ruang kelas, itu tanggung jawab. Yang poin kelima, piket datang lebih awal. Kira-kira nilai kewajiban apa? Disiplin boleh, tanggung jawab. Siap Bapak Ibu? Siap. Coba diubah kalimat yang sudah ada dalam bentuk keyakinan. Ayo. Supaya kita langsung praktekkan di kelas kita masing-masing. Nilai-nilai keyakinan di kelas kita. Coba ayo. Ya, kita diskusikan. Tukaran. Ya, tinggal mengkelompokkan ya Bapak Ibu. Keyakinan universalnya. Tinggal dikelompokkan. Bapak. Kami mana? Baik, masing-masing tingkat membacakan ke depan. Sudah Bu? Baik, satu orang mempresentasikan ke depan Bu. Boleh siapa? Kelompok siapa? Mana yang muda? Mana yang muda ini? Ayo Bu, bacakan Bu. Ayo kita perhatikan Bapak Ibu. Oke, keyakinan. Untuk keyakinan tugas yang tadi berikan kami buang sampah pada tempatnya, yaitu keyakinan yang bertanggung jawab. Terus menjelaskan, menghormati atau menghargai.
juga, disiplin juga, tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Kemudian menjaga buku paket tetap dalam kondisi baik. Tanggung jawab. Terus petugas piket harus melaksanakan piket. Kalau tadi petugas piket datang lebih awal, ini melaksanakan piket. Kemudian memperhatikan guru pada saat menjelaskan sudah bagian dari menghormati. Bu, ya maaf, kalau boleh bertanya di sesi tanya jawab di bagian awal sekarang atau nanti? Boleh langsung saja. Oke. Sebetulnya apa sih efeknya atau maksudnya kenapa peraturan itu harus dalam bentuk yang positif? Kenapa kalau tadi pakai kata tidak atau tidak boleh membuang sampah sembarangan atau jangan membuang sampah sembarangan gitu? Apa bedanya? Nah itu. Berdaga intimidasi. Ya. Jangan. Monggo, silakan. Oke, Bang. Profesor yang tanya masalah itu saja. Misalkan ini, Susah jawabannya, ya. ini yang sering terjadi Ya. dengan anak-anak kita. Misalkan kita punya file, kemudian di situ disebutkan judul filenya itu jangan dibuka. Apa yang terjadi? Penasaran. Betul kan? Lebih penasaran. Lebih penasaran dan akan dibuka. Apakah efektif? Bagus penasaran itu menipu. Iya, maksudnya kalimat tadi jangan dibuka. Tapi pastinya adalah Do not cross. jadi Jangan ada rasa itu. Menggunakan kalimat negatif akan malah membuat kebalikan. Iya, makanya iya. Terus mengapa bukan peraturan tapi harus keyakinan? Kalau peraturan itu kecenderungannya adalah dari satu pihak sepihak kepada menuntut kepada anak. Jadi kalau peraturan kan ada sanksinya. Ada sanksinya. Sedangkan keyakinan ini maunya adalah muncul dari Kesadaran. yakin. Yakin. Memang prosesnya lama, tapi ini juga melekatnya lama. Maunya seperti itu. Jadi kalau peraturan kadang-kadang dia nggak terima. Kalau dari satu pihak tertentu, maka sifatnya hanya sementara itu hanya untuk saat itu saja. Ketika kita tidak ada apa yang mereka buat, tetap membuang sampah, tetap berserakan. Tak ada kita. Itu peraturan. Tapi kalau muncul dari keyakinan, sudah yakin. Kalau saya mungkin Pak Ustadz ini bisa lah aplikasinya di sini, konsekuensi di situ. Kalau kita sudah yakin Pak, ya kan, maka kita akan melakukan ibadah dengan yakin, karena sudah yakin itu jalan kita. Langsung ini munculnya dari keyakinan, mungkin. Oh ini yang saya anut, maka dia akan apapun yang diatur di situ akan ikut. Keyakinan. Yakin. Contoh begini, sedikit. Ya. Awas bahaya setrum. Tapi penasaran enggak? Awas bahaya setrum. Ya, mati kan dia kan? Ya, tahu bahaya setrum. Kan tidak negatif ya. Enggak kan? Kalimatnya sudah positif. Awas Bahaya setrum. Nah, sudah positif. Kecuali jangan dipegang. Nah, ya, jadi bedanya paham itu ya? Apa? Awas itu kan merupakan kata ancaman. Ancaman juga. Awas. Awas itu kan Begini Bapak Ibu, kata awas itu diperuntukkan kepada hal-hal yang berbahaya. Adakah hal-hal yang berbahaya di sekolah kita? awas anjing dalam. Jadi hanya sekedar
Negatif. Jadi Baik. muncul pertanyaan begini, tadi Bu Uli sampaikan itu lama gitu. Terus gimana caranya buat kita pendidik supaya memunculkan sikap disiplin diri, kemauan diri, kemudian semangat diri untuk bahwa itu kita harus lakukan gitu, Oke, tanpa baik. paksaan. Lanjut Pak, ayo kita jawab. Baik Bapak Ibu. Jadi terima kasih Bu. Ini kelanjutan dari materi kita hari ini. Nggak terasa loh, tinggal setengah jam lagi. Baik Bapak Ibu, buah dari pertemuan kita hari ini. Besok boleh Bapak Ibu, mari kita praktekkan bagi chatbox atau dicatat di buku anak-anak kita ini. Bapak Ibu boleh tanyakan, nah kita mau bawa kemana kelas kita ini? Iya, kita mau bawa kemana? Kita mau jadi apa kelas ini? Apa yang harus kita lakukan? Sekarang tuangkan ide-idemu di catatanmu. Kita mau apakan kelas ini? Nah, saya udah praktekkan, lalu saya bacakan. Boleh Bu? Mungkin mereka jawab, aku ingin main-main. Memang itu kebutuhannya. Bentar lagi kita akan kebutuhan anak. Ada 5 kebutuhan kita sebagai manusia. Kebutuhan dasar manusia. Apa saja ini? Ya? Oke. Baik Bapak Ibu, ini kebutuhan dasar manusia termasuk saya, termasuk Bapak Kepala Sekolah kita semuanya. Apa itu? 1, kesenangan. Seperti tadi kita mulai. Tangan diputar-putar. Nanti kita ada kepala sekolah nanti. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu di kelas anak itu yang pertama kebutuhan dasarnya kesenangan. Paham? Jangankan anak, kita juga benar Bapak Ibu. Istri. Jika si suami menyenangkan hati ibu, bagaimana? Senang. Semua ringan. Makanya bapak-bapak wajib senangkan istri. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ke bawah belum? Cinta dan kasih sayang. Anak itu butuh cinta, anak itu butuh sentuhan, anak itu butuh diterima apapun kondisinya Bapak Ibu. Apa bedanya cinta dan kasih sayang, Bu? Kalau kita tulus, insya Allah tulus. Artinya, artinya walaupun itu orang lain, tapi tetap dianggap sendiri ya. Apa sih ngomong? Baik Bapak Ibu, saya sudah mulai praktekkan apa yang saya dapat. Ketika anak itu berbaris, saya sudah ada 3 pilihan untuk salam sapa. Yang pertama, jika anak itu mengatakan 1, maka sama seperti biasa. Pak Wan. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, jika anak menunjukkan yang kedua, maka ada gini, tap, das. Yang ketiga, ini salam gini, 1, 2, lalu gini. Wah. Itu rasis Pak. Enggak Pak, saya udah praktekkan. Biasanya anak-anak yang suka nomor 3 itu paling orangnya pasti ciri-cirinya paling gede. Iya, dan tidak semua yang mau itu. Yang paling banyak itu salam nomor 1, baru salam yang nomor 2. Itu anaknya yang suka gembira. Yang salam nomor 3 dari 33 anak saya itu hanya 2 orang. Yang paling saya ini punya selidik si Ari. Nah dia paling suka ini, biar lihat mata saya langsung gitu ya. Nah maksudnya gini Pak, ayo arahkan ke positif. Artinya dia dekat. Maaf Pak, sekarang yang hari pertama, hari kedua dia tidak bawa buku Pak, hanya buku tas kecil. Lalu saya katakan, Ari, buku mana? Gak bawa Bu. Oh baguslah, saya katakan baguslah nak, jika itu memang baik yang kau yakini. Saya tidak marah. Lalu pada hari yang ketiga, hari yang keempat, hari
yang 40, yang lainnya mengerjakan 5, 100. Lalu anak itu kata, Buria nggak marah, ngapain marah? Yang kamu mau kan seperti itu, makanya kamu ngerjakan 2. Jadi Buria nggak marah? Enggak, saya nggak marah. Jadi anak itu apapun tindakannya Bapak Ibu, dia lahir dari keputusannya. Memang prosesnya lama, tapi step by step. Ya mudah-mudahan hari sekarang sudah mulai ada perubahan. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu. Yang ketiga, kebebasan. Saya butuh kebebasan, anak butuh kebebasan, kita semua butuh bebas. Paling tidak suka diikat. Benar Bapak Ibu? Ini kebutuhan kita. Yang keempat, power. Nih, ya Bapak Ibu, pengakuan atas kemampuan anak kita. Seperti Bapak Ibu, saya mengakui bahwa Bapak Ibu SD 01 guru hebat. Tepuk tangan dulu. Guru hebat. Bapak Ibu, pertama sekali saya hadir, saya katakan kepada anak, nah tahukah kalian bahwa saya bangga ketika kalian anak saya di sini. Saya sebutkan satu-satu karena kalian hebat. Bu, kenapa kamu bilang kenapa ibu bilang hebat? Iya, kamu adalah istimewa. Saya katakan itu Bapak Ibu, kamu istimewa. Hanya penyakit yang biasanya membuat kita tidak berkembang, bahkan tidak terlalu pintar, malas, itu yang perlu dirubah. Jadi ketika dikerjakan 1, dikerjakan 2, saya tidak marah, tapi saya nilai berdasarkan ini nilaimu ya nak. Kamu kerjakan 1 dapat nilai 20, kamu kerjakan 2 dapat nilai 40. Saya hargai keputusanmu. Kalau memang itu kamu yakini benar, lakukan. Lalu saya bilang, baik nak, siapa yang mau memperbaiki nilai, ibu berikan kesempatan. Bisa Bu, bisa. Semua mengerjakan. Mungkin akhirnya keputusan itu lahir dari semua bisa hebat. Baik, yang kelima, anak itu butuh bertahan hidup, butuh sehat, butuh makan, butuh minum. Makanya ketika anak melakukan kejahatan, itu bertentangan dengan kelima dasar kebutuhan hidup. Contoh, jika ada anak memakan bekal temannya karena dia kurang dipenuhi kebutuhan hidupnya, mungkin orang tua tidak membekali dia makan, akhirnya timbul kejahatan. Di sini kita harus peka. Sering sekali saya menghukum anak itu, Bu, silakan Bu memakan bekal anak. Lalu kita tanpa kita mengetahui sebenarnya kebutuhan apa yang diinginkan oleh anak ini, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi Bapak Ibu. Di sini kita harus jeli. Ada coba Pak soal, ada soalan di sini. Oke. Oke Bapak Ibu. Oke, ini dia Bapak Ibu, kita mau lihat ada posisi kontrol. Ada 5 juga posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Ya, patuhi peraturan saya. Awas kalau kau tidak patuhi. Gitu ya. Yang kedua, membuat orang rasa bersalah. Kadang-kadang saya sering juga melakukan itu. Ketika ada anak laporan, melapor, si anu gini. Oke, panggil dia, panggil. Lalu saya diamkan dia. Lalu saya katakan, kamu tahu mengapa kamu saya panggil? Tertuduh. Rasa bersalah, ya. Si pembuat rasa bersalah. Kita diam, kita lamen supaya dia mengakui bahwa dia salah, ya. Yang ketiga, teman. Kalau teman, kita memang dekat. Nah, janganlah gitu. Nanti saya dimarahi kepala sekolah loh. Jangan buat ya. Ya. Yang keempat, pemantau. Kalau kita bersifat pemantau, anak itu ketika melakukan kesalahan, konsekuensinya sudah tahu. Nah, keyakinan kelas kita ini tanggung jawab. Mengapa kamu pikir tidak datang? Apakah keyakinan kelas ini
Jadi untuk membahas masalah anak ada 3 tahapannya. Baik Pak, cek 3 restitusi. Oke. Ini Bapak Ibu, nah ini dia segitiga restitusi namanya. Inilah cara proses penyelesaian anak yang paling ideal. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk menstabilkan identitas. Ketika anak berbuat kesalahan, kita katakan, ya nak, setiap orang juga pernah melakukan hal yang sama. Benar kan Bapak Ibu ya? Semua kita pernah melakukannya. Dan kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan hal yang sama. Iya kan nak? Nah berarti dia tidak ada tekanan bahwa yang melakukan itu hanya dia, tetapi ada banyak orang. Itu namanya stabilkan identitas. Kemudian kita tahap yang kedua, kita validasi tindakan itu. Nah, sekarang ibu tanya, apakah yang kamu lakukan itu benar menurutmu? Ya, apakah yang menurut anak ibu itu benar? Lalu apa? Bagaimana caranya kamu memperbaiki kesalahanmu? Baru yang ketiga, tanyakan keyakinan yang kita buat. Apa keyakinan keras kita nak? Sekarang coba sebutkan bagaimana, langkah-langkah apa yang harus kamu buat nak untuk merubah pribadimu itu. Jadi dari yang lain, bukan dari kita, tapi dari anak itu Bapak. Ini akan jauh lebih efisien. Jadi jawabannya ya dari dirinya sendiri. Inilah ketika kita melakukan ini Bapak Ibu, maka kita akan memunculkan budaya-budaya yang positif. Tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi bersifat penghukuman. Tadi Pinto mengatakan, ya, bagaimana menumbuhkan budaya-budaya positif itu. Yang pertama itu tadi, ya, anak itu harus menyadari apa yang dia lakukan, bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi yang lahir dari anak. Artinya masalah dibuat anak, ya, kemudian jawabannya itu timbul dari anak sendiri, dan apa yang harus dia lakukan, hal-hal yang baru yang harus dia lakukan ke depannya untuk memperbaiki diri dari dirinya sendiri. Jadi kita kembalikan ke kelompok itu harus dengan karakter yang lebih kuat. Jadi Bu, anak bersalah bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menjadikan kesalahan itu menjadi awal baginya menemukan solusi, jawaban dari tindakan yang dia lakukan. Saya garis bawahi, anak melakukan kejahatan karena 5 dasar tadi yang tidak terpenuhi. Yang pertama apa tadi? Kesenangan. Yang kedua, kasih sayang atau cinta. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, power, penguasaan. Ya, yang penguasaan atau butuh pengakuan. Ya, yang kelima, bertahan hidup. Masalah makanan, masalah yang tidak terpenuhi, mungkin sepatunya anak mencuri, uang jajannya anak mencuri, memalak seperti kasus kemarin. Ini masalah bertahan. Seputar inilah anak melakukan, boleh kita selidiki. Ketika anak melakukan kesalahan, kita selidiki kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari anak tersebut. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi ayo, ini Bapak Ibu kita lihat. Oke, baik Bapak Ibu, ayo guru-guru hebat, kita mau lihat dulu apakah hukuman dan konsekuensi. Ya, nih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Coba dicatat dulu jawabannya di atas. Nomor satu jawabannya apa? Nanti kita cocokkan. Ya, kita cocokkan. Masing-masing kelompok. Ya. Bebas. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku.
lagi, catat 100 kali. Nomor 8 apa dari sini? Kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Oke, apakah ini konsekuensi atau hukuman? Lanjut nomor 2. Nomor 2. Tulis dulu. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Coba boleh bebas. Kawan Zoom. Zoom. Besar. Yang jelas. Ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Oke. Catat. Lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Gak apa-apa. Lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Lanjut. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian tidak mengenakan itu Pak. Murid tidak mengenakan sepatu atau dilepas seharian karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Hukuman atau konsekuensi? Tidak itu Bu, salah ini. Tidak mengenakan sepatu atau lepas sepatu. Lepas sepatu. Salah. Karena tidak mengenakan. Karena tidak pakai sepatu hitam. Jadi dulu, lepas itu sepatu itu. Gak boleh pakai sepatu lagi karena tidak. Cakep. Cakep semuanya. Terakhir. Naik. Ari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Ayo termasuk apa? Baik. Bapak Ibu, siapa yang terhebat? Coba Bapak Ibu bandingkan jawabannya yang nomor 2 itu Pak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah, dengan lari yang paling bawah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, sama-sama 2 kali lari, tapi yang paling bawah terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mana perbedaannya? Konsekuensi yang bawah. Nomor 2. Karena terlambat di sekolah. Yang kedua itu pun terlambat cuma kebetulan saja. Tapi mana itu pelajaran PJOK di kelas itu. Jadi jawabannya Jawabannya Pak yang nomor 2, apakah hukuman konsekuensi? Hukuman yang terakhir? Hukuman dua-dua. Kalau yang nomor 2, menurut saya hukuman. Nomor Yang terakhir bawah konsekuensi. Kenapa Pak? Kenapa? Ya. Alasan? Alasannya Pak? Sampaikan. Kalau nomor berapa tuh? Yang pertama yang nomor 2. Itu dianggap peraturan pihak. Pihak. Kalau di pelajar PJOK antara guru dan murid. Itu menurut saya. Oke, Ibu Warni. Nomor 2. Ya. Lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini konsekuensi. Kalau yang di bawah itu hukuman. Hukuman kembali ya. Oke. Yang nomor 2 karena sudah ada aturan di Ini kebalik. Konsekuensi. Kami konsekuensi di sini Oke. yang tapi terakhir itu tadi sudah pemanasan. Saya masih pemanasan. Eksekusi adalah Pokoknya yang Oke, bebasin. adalah hukuman dapatkan. Oke. Kalau yang nomor 2 itu bersikap yang lebih universal gitu. Jadi kalau lagi di lapangan basket jawaban kita lama dari sekolah bisa berlaku siapa saja. Apakah itu di jam apa saja, pelajaran apa saja.
yang mencatat 100 kali lipat itu keinginan untuk memuaskan sang guru atau memuaskan sang anak? Berarti anak tidak mengerti apa yang dia lakukan. Si anak melakukan hanya untuk supaya memenuhi kemauan gurunya tanpa dia sadar dari dalam hati. Itu adalah yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga termasuk hukuman. Ya, dia datang terlambat, lari kan bukan? Saya sudah katakan tadi Ibu bahwa peraturan itu hanya sepihak. Sekolah tidak punya peraturan. Datang tepat waktu. Kan gitu. Sampai melanggar kesepakatan. Itu wajar deh. Itu loh, kita konsekuensinya bagian dari kesepakatan ya. Oke. Kita muncul kesepakatan. Kita Beda. Baik, terima kasih Ibu. Saya ini yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Lari mengelilingi lapangan basket. Ya, enggak, saya berikan penjelasan dulu. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Gini loh Bu, ini pernyataan ini. Misalnya saya guru, Ibu Sri datang terlambat, saya langsung bilang, kamu lari. Nggak ada loh Bu, peraturan dibuat, peraturan di kelas. Bagi siapa yang terlambat datang ke sekolah, lari mengelilingi lapangan 2 kali. Ada peraturan seperti itu? Di sekolah? Enggak, di sekolah peraturannya ada. Dalam keyakinan kesepakatan sekolah memang sudah ada untuk lari 2 kali mengelilingi basket, lapangan basket. Ibu bilang tadi ini hukuman untuk memenuhi kebutuhan guru. Tidak kami menghukum anak memenuhi kebutuhan kami, kebutuhan kami tidak. Oke, baik Bu, terima kasih. Sabar. Stop. Mungkin kalau menurut saya ini lebih ke tepatnya yang dimaksud hukuman ini adalah sanksi yang sifatnya tidak ada kaitannya dengan apa yang dilakukan. Sedangkan konsekuensi kalau itu akibat dari hukuman harus ada kaitannya. Contohnya seperti ini, sekali kali kertas. Apabila kertas kawan dicoret-coret, kenapa mengganti? Karena dia untuk menggantikan kertas dicoret-coret. Jadi tindakannya ada hubungannya, ada sebab akibatnya. Sedangkan hukuman itu tak ada sebab akibat, tetapi itu adalah tindakan yang diadakan. Itulah yang membedakan. Tetapi itu merupakan konsekuensi. Baik Bu Yuli, terima kasih. Jadi kata kuncinya Ibu, kata kuncinya mengatakan lari 2 kali lapangan basket itu Bu, karena anak itu terlambat, itu berlaku hanya sepihak tadi. Tidak ada kaitannya. Jadi hanya sepihak. Jadi misalkan ini ada posisinya Ibu, anak itu datang terlambat. Oke Nak, kamu lari 2 kali, baru kamu bisa masuk. Posisinya seperti itu. Itu bersifat. Kami tidak pernah membuat itu. Perlu ditambahkan. Iya Bu, iya. Ini Keren. untuk Betul. ini sesuai dengan bahasa saya. Kalau hukuman itu sifatnya spontan dan itu tidak ada manfaatnya untuk anak karena melanggar ini tadi. Terlambat, apakah akan berubah kalau kita hukum anak itu dengan berlari? Bisa lari juga, dia bisa takut. Terlambat juga dia nanti di mana pelajaran di kelasnya nggak ada ininya dan itu tuh spontan dan sepihak tadi. Sehat dewa. Kalau yang ini mana tadi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ada hubungannya. Teman-temannya sudah putar, sudah lari, warming up, dia terlambat. Jadi dia ini bukan hukuman, konsekuensi karena dia terlambat melakukan warming up dengan teman-temannya. Potong gaji. Ya,
Kata iya, kasih masukan dari SD 01 hebat. Jadi kalau menurut saya itu hukuman. Ya, jadi hukumannya itu tidak lebih tepatnya tidak terkait dengan lebih membaikkan anak. Kasihan dia ya sekolah. Oke, silakan keluar nih, kami senang Bu. Ya, saya senang. Kencang suara, kencang suara. Siap dia udah kurang lagi. Lagi udah. Cuma jadi kan menarik ya. Yang kedua Pak Owa. Ini mungkin hanya share saja, tapi kasus sedikit berbeda. Ada di sebuah sekolah yang anak itu memang disuruh lari di lapangan basket atau lapangan yang sudah biasa mereka berlari layak karena kedudukan. Jadi tidak ada hubungan hadir sekolah itu enggak. Tapi dia datang tepat pada waktunya, tetapi dia punya kewajiban lari apakah itu dua kali lapangan basket, yang pokoknya sudah diatur oleh sekolah gitu. Jadi anak-anak yang memiliki masalah kedudukan. Ini jatuhnya kemana? Hukumankah atau konsekuensi kah atau apa? Ini ada di sekolah, tapi udah di Indonesia gitu ya, di seberang sana. Kalau menurut Ibu itu gimana nih? Gimana tuh? Coba Ini yang paling hukuman kecil. atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Dua-duanya, Bu. Gembung itu bukan salahnya sih. Ayo dua-duanya. Jatuhnya kemana? Dan ini ada sanksinya orang itu. Kesepakatan antara kedua-dua Nah, pihak. jatuhnya kemana? Konsekuensi kah atau hukuman nih? Masuk Harusnya dua-duanya. nggak gitu. Masih nih. Karena di sekolah, maaf di sekolah negara maju, anak-anak yang obesitas, memang ada aturan seperti itu. Wah, itu kan Singapura gitu. Makanya itu konsekuensi atau hukuman? Tapi hukuman memang perlu diterapkan tanpa. Nah, hukuman negara-negara jangan. Iya, nah tapi ini saya berpikir ini jatuhnya ke hukuman kah? Atau ke konsekuensi itu? Kemana nih? Tergantung tujuannya. Kalau memang tujuannya memang kalau itu mau dinakut anak-anak itu konsekuensi sesuai dengan tujuannya. Tapi ini kan memang kita karena kan pendidikan. Kan kita tujuannya nggak sana, bukan secara fisik. Nah, kita kan tujuannya berbeda. Jadi secara tujuan dan tadi yang kalau saja sekolah itu berarti tujuannya adalah membuat anak muda menjadi itu konsekuensi karena tujuannya ada kaitannya dengan apa yang menjadi sebab akibatnya. Kalau ini nggak ada, dia apa gunanya memiliki sekolah, dia hanya terlambat aja kok. Nah, Jadi kasus yang saya share ini adalah konsekuensi. konsekuensi sesuai dengan tujuannya. Oke, beri tepuk tangan. Ayo, sebelum kita akhiri. Ini kan, Bu. Bapak Saya mau tanya, Ibu. Bu. Oke. Mungkin begini saya kaitkan dengan agama. Kalau kita lihat di dunia Arab, mau curi potong tangan. Baik. Nah, itu dia pergi, tapi memang betul-betul takut gitu. Kalau kita berikan kayak gitu, apakah agama Indonesia itu takut? Oke, baik. Terima kasih Pak Udin. Baik. Jawab. Dalam rangka, izin saya jawab Pak. Ya, Oke. itu kan jelas. Dalam ranah saya juga bertanya seperti itu Pak dengan fasilitator bahkan instruktur saya. Ya, saya bertanya, Pak, bahkan dunia Pak memerlukan hukuman. Tanpa ada hukuman, maka negara akan dipenuhi orang-orang yang jahat. Mengapa dalam dunia pendidikan tidak ada hukuman? Dari beliau mengatakan, Ibu, guru itu di dalam ranah pendidikan bersifat menuntut. Guru bukan mengajar. Guru memang mendidik dan lebih. Kalau mendidik itu berarti ini loh. Kalau guru sebagai pengajar ini dia jaraknya. Karena mengajar memberikan informasi satu pihak saja. Sedangkan mendidik jaraknya seperti ini. Kalau menuntun kita pegang tangannya, mau ke bawah kemana kita arah, kita tuntun. Kurikulum Merdeka ini yang kita cari, menuntun.
memerlukan hukuman untuk memberantas kejahatan. Tapi kita ranahnya bukan kita dunia pendidikan, bukan dunia hukum. Jadi Bapak Ibu, saya sudah sampaikan tadi Ibu, di dalam ranah dunia pendidikan untuk melahirkan budaya positif itu tadi Bapak Ibu, mari dari selalu kita mengarahkan ke depan dari anak untuk anak dan oleh anak. Semuanya untuk anak. Kita hadir untuk anak. Mari bikin anak. Kita membuat DPP untuk anak. Semuanya itu jawabannya Bapak. Oke. Ayo kita mau ini. Sekali lagi yuk, tangan dibuka-buka. Biar kita jaga enjoy. Mungkin sebagai kesimpulan untuk tujuan kita tadi mengadakan kegiatan ini adalah ini. Kita itu akan menuju ke budaya positif. Oke kan? Ya, tujuan akhir kita itu adalah budaya positif yang dimulai dari peraturan kelas. Kita mulai dari kelas kita. Kemudian kalau kelas kita sudah baik, anak-anaknya sudah baik, gurunya juga sudah baik, akan muncul keyakinan kelas. Ya, dari keyakinan kelas beberapa kelas akan berdampak kepada lingkungan sekolah yang positif, baik itu menjaga kebersihannya, ya, mengatasi perilaku menyimpang itu akan berdampak ke lingkungan positif, dan lebih lagi akan membudaya dalam kehidupan kita sehari-hari, akan berperilaku, anak-anaknya juga sudah positif, gurunya juga positif, lingkungan sekolah semuanya akan menjadi budaya. Ini harapan kita. Jadi Bapak Ibu, kami juga termasuk di sini Bapak Ibu. Kami karena menyadari kekurangan kami, makanya terlebih makanya saya ingin belajar masuk ke dalam dunia CGW, karena saya merasa bahwa saya masih banyak harus diproses, masih banyak harus belajar. Dan kami ikut di sini, kami memberikan pembelajaran materi di sini. Nggak sempurna loh Bu, masih belajar. Sama-sama kita belajar Bapak Ibu. Kami juga tak luput dari kesalahan, dan kami tidak pintar, kami tidak menguasai, sama-sama praktek. Yang namanya praktek hidup, sampai kita bawa mati kita tetap belajar. Ya Bapak Ibu. Oke, demikian kami hari. Ayo kita mau relax dulu. Setelah itu saya serahkan. Ayo berdiri Bapak Ibu. Oke.
kasih atas kehadirannya. Kita di sini semuanya belajar. Untuk selanjutnya kita juga kita membuka diskusi di luar forum. Siap. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan izin. Kami ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih Bang Aidul. Dadah. Boleh, silakan. Kalau bisa lain waktu kayak gini lagi lah.